Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Elerdawati Tumanggor, kelas A Stikes Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan organ yang digunakan manusia untuk organ reproduksi dan melahirkan keturunan. Organ reproduksi manusia terbagi dua, yaitu organ reproduksi pada pria dan organ reproduksi pada wanita. Anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pria bagian luar. Yang pertama ada penis di sini. Penis sini. Penis adalah alat kelamin pria yang berfungsi sebagai saluran keluarnya air mani dan air seni atau urin. Penis ini terdiri dari, yang pertama itu ada akar atau menempel pada dinding perut. Yang kedua ada badan yang merupakan bagian tengah dari penis. Yang ketiga itu ada glans penis atau ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Lubang uretra atau saluran tempat keluarnya semen dan air kemih terdapat di ujung glans penis. Dan yang kedua itu skrotum. Di sini ini skrotum. Skrotum merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis, karena agar sperma berbentuk secara normal, testis harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Otot kremaster pada dinding skrotum akan mengendur atau mengencang sehingga testis menggantung lebih jauh dari tubuh dan suhunya menjadi lebih dingin atau lebih dekat ke tubuh dan suhunya menjadi lebih hangat. Dan yang ketiga itu ada testis di sini. Testis berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Biasanya testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. Testis menghasilkan follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH, juga hormon testosterone. Organ reproduksi pria bagian dalam yaitu pertama vas deferens. Ini vas deferens ini yang membawa sperma dari epididymis. Saluran ini berjalan ke bagian belakang prostat, lalu masuk ke dalam uretra dan membentuk ductus ejaculatorius. Yang kedua uretra. Uretra ini ada di sini. Bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih. Bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Yang ketiga kelenjar prostat. Di sini ini dia kelenjar prostat. Terletak di bawah kandung kemih di dalam pinggul dan mengelilingi bagian tengah dari uretra. Biasanya ukurannya sebesar walnut dan akan membesar sejalan dengan pertambahan usia. Yang selanjutnya vesicula seminalis. Di sini vesicula seminalis. Prostat dan vesicula seminalis menghasilkan cairan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Cairan ini merupakan bagian terbesar dari semen. Cairan lainnya yang membentuk semen berasal dari vas deferens dan dari kelenjar lendir di dalam kepala penis. Fungsi vesicula seminalis yaitu mensekresi cairan basah yang mengandung nutrisi yang membentuk sebagian besar cairan semen. Kemudian ada ductus ductuli. Yang pertama itu epididymis. Di sini ini merupakan saluran halus yang panjangnya 6 cm,
terletak sepanjang atas tepi dan belakang dari testis. Epididymis terdiri dari kepala yang terletak di atas kutub testis, badan, dan ekorepididymis. Sebagian ditutupi oleh lapisan visceral. Lapisan ini pada mediastinum menjadi lapisan parietal. Saluran epididymis dikelilingi oleh jaringan ikat. Fungsi dari epididymis yaitu sebagai saluran penghantar testis. Mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen. Yang kedua, ductus deferens di sini merupakan kelanjutan dari epididymis ke kanalis inguinalis. Kemudian ductus ini berjalan masuk ke dalam rongga perut, terus ke kandung kemih. Di belakang kandung kemih akhirnya bergabung dengan saluran vesika seminalis, dan selanjutnya membentuk ejaculatorius dan bermuara di prostate. Panjang ductus deferens sekitar 50-60 cm. Hormon pada laki-laki, yang pertama FSH menstimulir spermatogenesis. Yang kedua LH menstimulir sel interstitial lining untuk memproduksi. Yang ketiga testosteron bertanggung jawab dalam perubahan fisik laki-laki, terutama organ seks sekundernya. Selanjutnya kita masuk pada sistem reproduksi pada wanita. Alat kelamin luar. Yang pertama labia mayora atau bibir besar. Di sini yaitu struktur terbesar alat kelamin luar perempuan yang tebal dan berlapiskan lemak. Yang labia mayora ini mengelilingi organ pada alat kelamin luar lainnya dan berakhir menjadi mons pubis. Dan yang kedua labia minora di sini. Atau bibir kecil, ialah lipatan kulit yang halus dan tidak memiliki lapisan lemak. Yang ketiga mons veneris. Di sini adalah tonjolan lemak yang besar sebagai pertemuan antara sepasang labia mayora. Dan yang selanjutnya klitoris. Di sini klitoris ini disebut juga klentit. Klitoris berupa tonjolan kecil dan memanjang serta homolog dengan penis pada pria. Sebagian besar tersembunyi di antara kedua labia minora. Yang selanjutnya orificium. Di sini orificium urethrae adalah muara dari saluran kencing yang terletak di bawah klitoris. Himen sering disebut sebagai selaput darah. Kelenjar reproduksi sama halnya seperti pria. Wanita juga memiliki beberapa kelenjar reproduksi, diantaranya adalah kelenjar vestibulari mayor dan minor serta parauretralis. Yang pertama itu ada ovarium, disebut indung telur. Ovarium itu di sini, ovarium adalah sepasang organ berbentuk oval yang terletak di rongga perut. Ovarium memiliki struktur berbentuk bulat-bulatan yang disebut folikel. Tiap folikel mengandung sel telur atau oosit yang berada pada lapisan tepi ovarium. Fungsi ovarium ini adalah memproduksi telur matang untuk pembuahan dan produksi hormon steroid dalam jumlah besar. Yang kedua oviduk atau tuba Fallopi. Ini tuba Fallopi. Oviduk merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim atau uterus. Di ujungnya terdapat fimbria yang menyerupai jari-jari untuk menangkap telur yang matang. Oviduk ini berfungsi untuk membawa sperma dan telur ke tempat terjadinya pembuahan, yaitu ampula tuba. Dan yang ketiga itu rahim atau uterus. Di sini rahim pada wanita hanya ada satu dan tersusun
tersusun atas otot yang tebal. Rahim bagian bawah memiliki ukuran yang lebih kecil dan biasa disebut sebagai leher rahim atau serviks. Bagian yang besar dari uterus disebut dengan corpus uteri. Terdapat tiga lapisan utama uterus, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium merupakan lapisan yang akan mengalami penebalan dan pengelupasan apabila tidak ada pembuahan. Fungsi utamanya adalah memunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang keempat itu vagina. Di sini vagina merupakan alat kelamin wanita yang menghubungkan alat kelamin luar dengan rahim. Vagina terdiri atas otot yang membujur ke arah belakang. Dinding vagina memiliki lipatan meskipun lebih tipis dari rahim. Selain itu, lendir yang dihasilkan dari dindingnya berfungsi mempermudah persalinan. Fungsi vagina adalah menahan penis saat berhubungan seksual dan menyimpan semen sementara. Demikian penjelasan saya tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi. Sekian dan terima kasih.